bersama Smart Faros Edu. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Simak baik-baik videonya ya. Selain dengan cara generatif, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perhatikan tanaman berikut. Nanas. Nanas berkembang biak dengan cara pembibitan tunas. Bawang merah. Bawang merah mempunyai bentuk berlapis yang di tengahnya ditumbuhi tunas. Pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan membentuk anak pohon pisang yang disebut tunas. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami antara lain tunas, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, geragi atau stolon, akar tinggal atau rizoma. Mari kita bahas satu persatu. Tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya cocor bebek, tebu, cemara, pisang, dan bambu. Umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, misalnya kentang dan ketela rambat. Bagian umbi yang tumbuh tunas dapat dipotong dan ditanam menjadi tumbuhan baru. Umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar, misalnya wortel, lobak, dan singkong. Umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, misalnya bawang putih, bawang merah, dan bunga bakung. Bagian umbi yang berlapis-lapis adalah tunas yang bertumpuk-tumpuk. Tunas tersebut semakin lama semakin membesar dan membentuk siung. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau bawah tanah. Geragi di permukaan tanah, contohnya terdapat pada arbei dan semanggi. Sedangkan geragi di bawah permukaan tanah, contohnya terdapat pada rumput teki. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang-batang tersebut beruas-ruas dan berbuku-buku. Di setiap buku dapat tumbuh tunas. Tunas-tunas pada akar tinggal jika cukup tua dapat bertunas lagi dan pertunasan tersebut berlangsung terus.
Demikianlah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, ternyata tiap-tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Dan melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Apakah yang dimaksud dengan dataran rendah? Nah, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Apakah yang dimaksud dengan perairan? Apakah kalian tahu? Ya, perairan adalah suatu daerah yang digenangi oleh air. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.